Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi. Baiklah, pada pagi. kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang atlet badminton, yaitu di sini saya akan mewawancarai atlet tersebut dengan tiga tema terkait psikologi olahraga. Yang pertama ada motivasi, yang kedua ada empati, dan ketiga ada mental toughness. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu di bagian motivasi. Yang pertama, apakah Anda pernah mengalami penurunan motivasi untuk berolahraga? Ya, saya pernah mengalami penurunan motivasi saat melakukan olahraga. Hal ini terjadi karena saya merasa terlalu lelah, terlalu capek, baik fisik maupun mental, atau bahkan ketika saya mengalami cedera. Itu yang membuat motivasi saya itu menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Sehingga saya tidak fokus dalam menjalankan atau melakukan rutinitas olahraga tersebut. Oke, baiklah. Pertanyaan yang kedua masih di materi tentang motivasi. Pertanyaannya yaitu, apa yang membuat Anda termotivasi untuk berolahraga? Yang membuat saya termotivasi untuk terus berolahraga itu adalah yang pertama keinginan untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Yang kedua, yang jelasnya itu manfaat dari olahraga itu sendiri, yaitu menjaga kesehatan serta mencapai tujuan apa yang telah saya impikan atau saya tetapkan. Misalnya target saya ini ketika ada turnamen, saya ingin minimal itu masuk 18 besar, 18 besar, 8 besar gitu. Oke, Soal pertanyaan target sih. yang ketiga adalah, apa saja tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjaga motivasi untuk berolahraga? Tantangan saya yang terbesar itu dalam menjalani olahraga, yang pertama adanya rasa bosan, yang kedua jenuh, yang ketiga frustasi. Ketika saya sudah lelah tetapi memaksakan untuk tetap olahraga, itu yang menjadi frustasi tersendiri untuk diri saya. Pada saat-saat tersebut, saya biasa mengubah sudut pandang saya terhadap olahraga, bahwa olahraga itu menyenangkan dan untuk melakukan istirahat sejenak, lalu menimbulkan motivasi lagi untuk terus berolahraga. Nah, baiklah. Untuk pertanyaan motivasi sudah selesai. Kita lanjut ke materi tentang empati. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana Anda menangani situasi di mana Anda merasa tidak empati terhadap rekan atau satu tim atau lawan? Saya mencoba menanyakan bagaimana perasaan mereka dan pengalaman mereka terkait apa yang telah mereka lakukan, terus berusaha menempatkan diri di posisi mereka. Ini sebenarnya mengenai sudut pandang saja sebenarnya. Ketika saya berada di posisi mereka, apakah mereka akan melakukan hal yang sama gitu? Itu aja sih. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Anda, apa saja tantangan yang dihadapi atlet dalam mengembangkan empati? Pertama itu terlalu fokus pada diri sendiri, terlalu apa ya namanya, star syndrome gitulah. Yang kedua itu ada tekanan untuk selalu menang, sehingga menghalalkan segala segala cara itu, baik kecurangan-kecurangan, yang penting mencapai tujuan begitu. Dan kurangnya kesempatan berinteraksi dengan orang lain atau di luar tim. Ketika saya sudah apa terlalu fokus kepada diri saya sehingga saya melupakan orang-orang yang di sekitar saya. Saya ini terlalu apa ya? Terlalu arogan begitu. Nah, itulah tantangan sebagai seorang atlet pada saat itu. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir dari bagian
ataupun materi empati. Pertanyaannya yaitu, apa yang paling Anda pelajari tentang empati dari pengalaman Anda sebagai atlet? Nah, pentingnya empati ini adalah bagaimana cara kita memahami atau menghargai perbedaan setiap individu. Setiap orang itu kan memiliki latar belakang, kebutuhan, dan cara pandang yang berbeda-beda. Dari belajar berempati, saya dapat menjadi lebih peka, solutif, dan mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dan tidak lagi beregosentris gitu, berfokus pada diri saya sendiri. Oke, pertanyaan dari materi empati sudah selesai. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mental toughness. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, bagaimana mental toughness dapat membantu mengatasi masalah seperti kecemasan, depresi, dan stres? Nah, dengan adanya mental toughness ini, saya dapat berfokus, mengendalikan emosi, dan beradaptasi dengan hal yang sulit. Hal ini memungkinkan saya agar tetap selalu berpikir jernih dan tepat mengambil keputusan saat menghadapi tantangan ataupun suatu masalah. Ketenangan yang intinya. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu, apa saja strategi atau teknik yang Anda gunakan untuk membangun mental toughness? Untuk membangun mental toughness itu sendiri adalah membangun kesadaran diri. Yang pertama, saya selalu menanamkan prinsip bahwa apa yang di luar kendali saya itu biarkan saja yang berlalu, dan saya fokus kepada apa yang bisa saya kendalikan. Misalnya apa yang ada di diri saya dan respon saya terhadap keadaan stres tersebut. Nah, ketika contohnya dari luar kendali saya itu seperti omongan orang lain, menyalahkan keadaan, begitulah. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir di bagian materi mental toughness. Pertanyaannya yaitu, bagaimana peran pelatih, mentor, atau orang tua dalam membantu Anda mengembangkan mental toughness? Yang jelasnya mereka itu pelatih, orang tua, mentor maupun yang lain-lainnya, yang orang yang terdekat saya lah ya. Mereka selalu memberikan umpan balik, mampu mendengarkan dengan baik, selalu kadang solusinya itu tidak harus dari mereka gitu kan, cukup didengarkan saja gitu, didengarkan terus selalu memberikan motivasi atau pendorongan sehingga saya bisa terus berkembang dan bisa melewati kesulitan-kesulitan pada masa itu. Oke, telah selesailah sesi wawancara kita terkait dengan psikologi olahraga. Saya selaku pewawancara mengucapkan terima kasih telah berpartisipasi dalam membantu tugas saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.